Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam teman-teman, warahmatullahi selamat malam Ibu Lucia. Gimana kabarnya Ibu? Setahun nggak ketemu. wabarakatuh. Alhamdulillah baik-baik. Baik-baik ya. Tahun baru kemana Bu? Di Malang. Nggak kemana-mana. Kira ke Hujan ya. soalnya. Baik. Ini udah ya, saya sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru kepada Bu Lucia dan teman-teman semuanya. Dan ini semangat baru ya tahun baru. Jadi masih kurang salah, tiga pertemuan ya Bu ya? Sekarang pertemuan sekarang ke-6. Mohon maaf Sekarang Bapak Ibu. ke Jadi 6. karena saya yang minggu lalu nggak datang ya. Ah, iya, betul. Iya, ini minggu kemarin karena saya masih berhalangan jadi nggak bisa mendampingi Ibu Lucia, tapi ini masih saya pantau juga. Ibu Lucia juga mengirimkan siapa-siapa yang aktif waktu itu. Baik, kita sebelum memulai perkuliahan, langkah lebih baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sudah selesai. Baik, langsung saja Bu Lucia. Atas waktu dan tempatnya saya berikan ke Bu Lucia. Oke, baik. Terima kasih, Mas Hendy. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Eh, Setelah satu kali pertemuan ya, kemarin kita libur. Hari ini kita ketemu lagi, tetap di mata kuliah pengantar manajemen. Untuk materi baru hari ini. Baik, saya akan langsung share screen saja untuk materi hari ini. Apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, sudah Bu. Oke, baik. Oke, baik. Untuk malam hari ini, teman-teman semua, kita akan sedikit belajar tentang bagaimana sebetulnya sebuah organisasi itu mengelola sumber daya manusianya. Jadi kita tahu bahwa salah satu aset berharga atau salah satu aset penting di dalam organisasi adalah terkait dengan sumber daya manusia. Jadi ketika kita tahu bahwa eh, manusia atau anggota di dalam sebuah organisasi itu merupakan aset yang penting, maka memang organisasi itu sangat perlu untuk mengelola sumber daya manusianya seperti itu. Jadi kita hari ini belajar tentang bagaimana sebetulnya mengelola aset penting tersebut. Nah, beberapa hal yang akan kita singgung di dalam materi hari ini adalah tentang sebetulnya proses dari pengelolaan sumber daya manusia itu seperti apa, terus habis itu ada yang disebut dengan employee identification atau and selection. Jadi bagaimana sebetulnya mengidentifikasi dan menyeleksi sumber daya manusia di sebuah organisasi. Terus bagaimana sebuah organisasi itu bisa memberikan eh apa ya, bisa memberikan skill dan pengetahuan, berbagai pengetahuan untuk anggota organisasinya, terus juga bagaimana supaya organisasi ini bisa terus mempertahankan sumber daya manusianya, itu hal yang sangat penting. Jadi ketika sebuah organisasi ini sudah bisa merekrut apa namanya sumber daya manusia yang bagus dan apa ya fit gitu untuk organisasinya, maka tugas selanjutnya dari organisasi adalah bagaimana memaintain atau mengelola kompetensi dari eh, sumber daya manusia itu sendiri sehingga mereka bisa berperforma dengan baik. Seperti itu. Terus nanti di akhir kita akan sedikit membahas tentang isu-isu apa saja yang melekat pada pengelolaan sumber daya manusia. Terus, nah, kita mulai dari sini. Eh, Disebutkan dalam teori bahwa orang-orang dalam organisasi atau manusia-manusia yang ada di dalam organisasi itu merupakan aset yang paling penting dalam sebuah organisasi dan mereka itu sangat berperan dalam keberhasilan organisasi. Ya, jadi kita tahu bahwa ya saya paham bahwa teman-teman pasti sudah sangat apa ya, sudah melekat gitu ya di dalam di dalam benak teman-teman semua bahwa
orang-orang atau kita sebut sumber daya manusia di dalam organisasi ini merupakan aset yang paling penting. Sekaligus mereka juga berperan dalam kesuksesan atau ketidaksuksesan sebuah organisasi. Itu hal yang harus diingat pertama ketika sebuah organisasi ini mulai untuk mengelola sumber daya manusianya mereka. Nah, selanjutnya saya pengen diskusi dulu nih sama teman-teman. Kalau menurut teman-teman, mengapa sih sumber daya manusia itu disebut sebagai aset penting di dalam organisasi? Mungkin ada pemikiran teman-teman atau opini teman-teman yang pengen diungkapkan, silahkan. Mengapa kok sumber daya manusia ini merupakan satu aset penting di dalam sebuah organisasi? Dalam aset organisasi itu banyak ya, bisa berupa aset-aset fisik, mungkin seperti gedung, terus habis itu finansial itu juga merupakan aset organisasi. Tapi disebutkan bahwa sumber daya manusia itu merupakan aset yang paling penting. Nah, itu kenapa menurut teman-teman? Silakan. Monggo Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua. Mungkin ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan ide, pemikirannya terkait dengan pertanyaan yang terpampang di layar. Silahkan. Silakan teman-teman. Atau mau kayak saya kasih apa ya, ibaratnya kayak pemancing gitu, Bu. Silakan. Kalau menurut saya Hmm, SDM-nya itu penting. Contoh kalau kita yes, di manufaktur, kalau nggak ada SDM-nya ya nggak ada yang gerakin alatnya gitu. Ini salah satu aja sih. yes. Ini jawaban ngawurnya ya, Bu ya. Tapi ya, mengarah ke situ juga sih teman-teman. Silakan mungkin. Silakan teman-teman. Tadi dipancing nih sama Mas Hendy ya. Ya kalau di manufaktur karena organisasi yang bergerak di bidang manufaktur itu kan pasti banyak berkaitan dengan mesin gitu. Ya kalau nggak ada nggak ada sumber daya manusia yang ada di situ, otomatis siapa yang mau menggerakkan mesin? Memang mesinnya banyak melibatkan satu sistem yang otomatis mungkin, tapi tetap saja manusia diperlukan untuk mengawasi mesin tersebut. Mungkin ada opini, pendapat, pemikiran yang lain dari teman-teman, dipersilahkan. Monggo, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Tidak ada respon ini ya Mas Hendy ya. Mungkin malu-malu, Bu. Atau ada yang kerja semua ya, nih teman-teman. Iya kali ya. Ya Iya, wis, gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, kalau gitu saya lanjut aja Mas Hendy. Oke, baik. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu teman-teman semua terkait dengan penjelasan tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ditulis mengapa sih kok SDM itu begitu penting gitu. Yang pertama adalah disebutkan bahwa sumber daya manusia itu merupakan salah satu sumber untuk keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Jadi, ketika kita membahas tentang keunggulan kompetitif atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan competitive advantage, maka hal itu merupakan satu hal unik atau satu faktor yang membuat sebuah organisasi atau sebuah perusahaan itu bisa berbeda dengan organisasi yang lain dan akhirnya itu bersumber pada satu hal yang bisa membuat organisasi itu bisa memenangkan persaingan gitu. Nah, salah satu sumber untuk keunggulan kompetitif atau competitive advantage sebuah organisasi adalah manusia itu sendiri. Kita tahu bahwa setiap setiap orang itu merupakan satu bentuk yang unik gitu, satu hal yang unik. Nah, ketika itu dikombinasikan dengan orang-orang lain, mereka bisa bekerja sama dengan baik, bisa berusaha untuk mencapai satu tujuan organisasi,
Nah, kerjasama di antara sumber daya manusia yang ada di organisasi ini itu merupakan hal unik yang dimiliki oleh sebuah organisasi dan itu tidak dimiliki oleh organisasi yang lain. Nah, ketika sebuah organisasi memiliki satu kombinasi yang unik yang dihasilkan oleh kerjasama dari semua anggota organisasi atau seluruh manusia yang ada di dalamnya, maka dia bisa disebut sebagai keunggulan kompetitif sebuah organisasi. Dan itu sulit sekali ditiru oleh organisasi yang lain. Kenapa kok sulit ditiru? Karena memang kombinasi unik dari sumber daya manusia itu hanya dimiliki oleh satu organisasi itu. Dan ketika misalnya satu kombinasi sumber daya manusia ini dipindah ke organisasi yang lain, itu belum tentu hasilnya bisa serupa. Seperti itu. Itu yang membuat kenapa sih kok MSDM atau sumber daya manusia ini menjadi satu hal atau satu aset penting di dalam sebuah organisasi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan ternyata sumber daya manusia itu merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Jadi, tadi di awal kita bahas tentang keunggulan kompetitif. Maka, hal kedua yang membuat kenapa kok sumber daya manusia itu menjadi begitu penting dalam organisasi adalah karena mereka itu merupakan bagian penting dari strategi organisasi. Jadi ketika sebuah organisasi itu merumuskan strateginya, itu tidak lepas dari bagaimana kondisi sumber daya manusia di dalamnya, gitu. Ketika seorang pimpinan atau seorang manajer itu tahu bahwa, oh ternyata kompetensi sumber daya manusia di organisasi saya ini kuat gitu, maka strateginya juga bisa atau goals-nya di organisasi itu bisa dipasang yang tinggi gitu, targetnya bisa dipasang yang tinggi. Tapi ketika dia tahu bahwa sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi ini tidak tidak begitu kuat, maka target goal strateginya juga pasti akan berbeda. Itulah kenapa kok SDM itu akhirnya menjadi satu hal yang penting dan perlu mendapatkan concern tertentu dari pimpinan gitu. Jadi karena dia merupakan bagian penting dalam strategi organisasi. Nah, yang terakhir kita harus paham bahwa perlakuan organisasi terhadap karyawannya itu berdampak pada bagaimana organisasi itu berjalan. Itu juga hal yang sangat penting untuk dinotis atau di-highlight oleh pimpinan atau ketika kita belajar tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia, maka kita harus tahu bahwa bagaimana organisasi ini mentreatment atau memperlakukan organisasinya itu bisa berdampak pada organisasi itu sendiri. Yang paling mudah adalah ketika seorang karyawan itu merasa puas dengan organisasinya, ketika seorang karyawan itu merasa bahwa, oh organisasi saya ini memperlakukan saya dengan baik gitu, maka dia akan mau melakukan lebih. Si orang ini akan mau melakukan lebih, akan mau loyal ke dalam organisasi, dan akhirnya loyalitas tersebut bisa berdampak pada kinerja organisasi. Itu yang beberapa hal yang harus di-highlight dan menjadi alasan mengapa kok sumber daya manusia itu merupakan aset yang penting di dalam sebuah organisasi. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan. Oke, baik. Selanjutnya, saya akan sedikit menyinggung satu term atau satu istilah gitu ya di dalam manajemen, yaitu knowledge management. Saya akan putarkan video dulu terkait dengan knowledge management. Sebentar. Saya akan langsung share di YouTube-nya aja. Experience. If that's the stuff they are using, look at the door. You have a big meaning your productivity will drop, while more experience. Not to mention buying an integrated technology solution.
organization. Introducing In Toto Knowledge. Work. The important expertise of the key people in your organization. Those secret ingredients, like that sales guy who knows every client's birthday by heart. Then we find ways for your employees to share their knowledge with colleagues. For example, by discussing what works and what doesn't. Next, we make sure that knowledge will remain in your organization for the future as well. Such as setting up systems or groups that continually share experiences. We also think of ways for your employees to work with existing knowledge, so you don't waste time on reinventing the wheel. And then, leave you to it? Absolutely not. We can partner up for the long term. This way we keep monitoring the expertise in your organization and make sure it continues to flow. Splendid. In Toto Knowledge. Working smarter. Oke, baik. Tadi sedikit saya share terkait dengan knowledge management. Nah, sebetulnya gini, teman-teman. Jadi, kenapa kok saya sedikit menyinggung tentang istilah knowledge management? Karena knowledge management ini satu hal yang sangat penting berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi ini bisa mengelola sumber daya manusianya. Tadi terlihat bahwa ada satu pengetahuan, ketika satu pengetahuan yang dimiliki oleh satu orang tertentu atau satu pihak tertentu di dalam organisasi, dan pengetahuan ini bisa disebar ke berbagai pihak dalam organisasi, maka sebetulnya sebuah organisasi itu sudah melakukan knowledge management dengan baik. Jadi gini, kenapa sih kok knowledge management ini berkaitan sekali dengan pengelolaan sumber daya manusia? Karena knowledge atau pengetahuan itu pada dasarnya dimiliki oleh setiap orang di dalam sebuah organisasi. Nah, ketika orang di dalam organisasi orang yang memiliki pengetahuan tertentu, di mana pengetahuan tersebut berharga untuk sebuah organisasi, ini tidak difasilitasi untuk bisa membagikan atau untuk sharing ilmu di dalam organisasi, tidak difasilitasi untuk sharing ilmu, maka pengetahuan ini akan selamanya hanya dimiliki satu orang tersebut. Nah, ketika misalnya terjadi apa-apa dalam sebuah organisasi sehingga membuat orang yang memiliki pengetahuan ini keluar dari organisasi, maka satu kerugian besar untuk organisasi. Kenapa? Karena pengetahuan yang hanya dimiliki oleh satu orang ini ikut dibawa keluar organisasi. Inilah kenapa knowledge management itu sangat penting di dalam sebuah organisasi. Saya highlight sekali lagi, kenapa kok penting? Karena memang pengetahuan itu berada atau bermukim di dalam sumber daya manusia. Dan ketika pengetahuan ini tidak difasilitasi untuk bisa dibagikan atau di-sharing terhadap sumber daya manusia yang lain, maka selamanya pengetahuan itu hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang, dan ketika satu atau beberapa orang ini meninggalkan organisasi, maka pengetahuan ini ikut dibawa keluar organisasi. Dan ketika itu belum sempat di-sharing atau belum sempat dibagikan, maka hal tersebut akan menjadi satu kerugian tertentu untuk sebuah organisasi. Itulah kenapa kok saya sedikit meng-highlight tentang knowledge management. Mungkin dari sini teman-teman ada yang pengen ditanyakan atau ada yang pengen didiskusikan, silahkan. Tidak adakah? Kalau memang tidak ada, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini ada beberapa hal terkait dengan faktor-faktor eksternal ya, terutama yang berdampak pada pengelolaan SDM. Jadi yang pertama terkait dengan kondisi ekonomi, ya. Jadi kondisi ekonomi ini sangat berdampak pada bagaimana sebuah organisasi itu mengelola SDM-nya. Terus juga ada tentang serikat pekerja. Jadi kita tahu bahwa seringkali
serikat pekerja ini apa ya? Kita tahu faktanya di lapangan bahwa serikat pekerja ini juga berdampak pada bagaimana sebuah organisasi ini mengelola SDM-nya. Jadi berbagai kebijakan, berbagai keputusan terkait dengan pengelolaan SDM di sebuah organisasi ini tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang ada atau dibuat oleh berbagai serikat pekerja di area atau daerah tersebut. Terus kita juga tidak lepas dari pengelolaan SDM. Sebuah organisasi itu juga tidak bisa lepas dari regulasi pemerintah. Ini yang paling gampang itu terkait dengan UMK atau UMR itu sangat berdampak bagaimana pemerintah itu menetapkan UMK, UMR setiap tahunnya itu sangat berdampak pada bagaimana sebuah organisasi itu bisa mengelola SDM. Juga kalau kemarin kita masih bahas tentang PPN 12% ya, yang tadinya akan meningkat 12%, saya yakin pada saat pemerintah sudah mulai sudah mulai sounding, sudah mulai memberikan wacana tentang hal tersebut kemarin sebelum akhirnya dibatalkan, itu juga pasti membuat organisasi harus ancang-ancang gitu, harus menghitung kembali, kasarnya menghitung kembali terutama terkait dengan bagaimana saya harus membayar pegawai saya gitu. Karena PPN itu memang terkait dengan masing-masing atau konsumsi masing-masing orang. Tapi ketika sudah ada wacana seperti itu, saya yakin kebijakan tersebut juga berdampak pada bagaimana sebuah organisasi itu bisa menghitung ulang terkait dengan upah gaji yang bisa diberikan pada sumber daya manusianya. Seperti itu. Jadi regulasi pemerintah itu memang tidak bisa dilepas begitu saja oleh sebuah organisasi terkait dengan pengelolaan SDM-nya. Terus selanjutnya adalah terkait dengan tren demografis. Jadi gini, ketika kita bicara tentang tren demografis, maka kita sedang bicara tentang sebetulnya persentase dari masing-masing status ekonomi di Indonesia itu seperti apa sih gitu. Misalnya yang banyak adalah dari misalnya yang pegawai dengan status menengah ke bawah. Maka bagaimana kebijakan SDM-nya pasti juga berdampak pada status sosial itu atau persentase terkait dengan status sosial itu pasti akan berdampak pada bagaimana sebuah organisasi mengelola SDM-nya. Yang lain misalnya terkait dengan tingkat pendidikan. Bagaimana tren demografis atau bagaimana tingkat pendidikan dari sumber daya manusia di sebuah organisasi itu juga akan berdampak pada bagaimana sebuah organisasi itu mengelola SDM-nya. Yang paling gampang misalnya, SDM saya ini ternyata yang banyak adalah lulusan SMP misalnya. Maka kebijakan terkait SDM yang harus saya ambil misalnya, berarti gajinya seperti apa, terus bonus yang diberikan seperti apa, terus apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kompetensi SDM saya. Nah, itu hal-hal yang bisa jadi akan berbeda ketika misalnya sebuah organisasi itu memiliki mayoritas lulusan SMP dengan mayoritas lulusan S1. Itu pasti akan sangat berbeda kebijakannya. Gitu. Terus habis itu tentang usia juga. Misalnya rata-rata usia di tempat di kantor saya atau di perusahaan saya ini rata-rata usianya adalah 40 ke atas, maka kebijakan terkait dengan SDM-nya itu akan sangat berbeda dengan misalnya startup yang punya sumber daya manusia dengan usia misalnya 25 tahunan atau awal 30 tahunan gitu. Itu pasti akan sangat berbeda. Kenapa? Karena demand atau permintaan dari sumber daya manusia dengan usia yang berbeda itu pasti juga berbeda tuntutannya. Jadi kalau yang misalnya usia 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas misalnya ya, tuntutannya adalah ya udah sih saya kerja rutin aja gitu. Maksudnya bekerja misalnya 9 to 5, 9 sampai jam 9 sampai 5. Bisa jadi itu menjadi hal yang dituntut gitu, ada rutinitas seperti itu. Tapi bisa jadi ketika berhadapan dengan pegawai atau misalnya dengan staf dengan usia 25
tahunan gitu ya, tuntutannya bisa jadi tidak seperti itu, tapi lebih pada work life balance misalnya. Karena apa namanya, kena COVID kemarin ternyata oh bisa kok, ternyata kerjaan saya itu dikerjakan tidak harus di kantor tapi bisa di mana aja. Nah, ada tuntutan-tuntutan ke sana. Tapi kalau kita bicara tentang apa sumber daya manusia dengan usia misalnya di atas 50 tahun, maka mereka lebih ya kerja di kantor akan seperti itu. Itu hal-hal seperti itu atau tren demografis yang seperti itu harus sangat dipahami oleh pihak pemegang keputusan di dalam sebuah organisasi, karena kalau sampai dikebiahui atau disamaratakan tanpa melihat adanya berbagai tren demografis tersebut, kebijakannya bisa salah. Dan ketika kebijakannya keliru, itu hal yang bisa fatal buat organisasi. Seperti itu. Mungkin dari penjelasan saya, adakah yang pengen ditanyakan atau adakah yang belum jelas, Bapak, Ibu, teman-teman semua? Silahkan ditanyakan kalau misalnya belum jelas. Berarti UMR tadi sangat berpengaruh ya, Bu? Iya, pastinya. Jadi regulasi pemerintah itu pasti akan sangat berdampak pada bagaimana sebuah organisasi itu menetapkan kebijakan SDM-nya pastinya. Karena kan bagaimanapun ya organisasi itu kan mendapatkan uang, apa dia harus memproyeksikan nih dia pengeluarannya berapa, dan dari pengeluaran itu dia bisa memenuhi pengeluaran ini seperti apa, itu akan sangat berdampak. Ketika UMR-nya misalnya semakin tinggi, maka barang atau produk yang dijual pun kan harus semakin banyak, dan ketika produk yang dijual semakin banyak berarti dampaknya juga akan ke pekerja juga. Kenapa? Karena ketika produk yang dijual dia harus makin banyak, maka produksi di dalam organisasi juga harus makin ditingkatkan seperti itu. Gitu, Mas Ahmad. Oke, siap, Bu. Terima kasih. Oke, Maaf, sama-sama. Bu, sedang acara. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mas Ahmad. Terima kasih banyak. Oke, baik. Kalau tidak ada yang ditanyakan, akan saya lanjutkan penjelasan saya. Nah, ini satu hal yang menurut saya juga menarik. Ketika kita bicara fakta, bahwa memang industri yang tidak populer itu akan kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang kompeten, karena para ya kita sebut aja milenial atau apa generasi saat ini ya, itu tidak menjadikan mereka prioritas untuk bekerja. Kita harus sadar bahwa ya semakin besar nama sebuah organisasi, semakin apa ya, semakin populer organisasi tersebut, maka organisasi itu akan menjadi incaran gitu, akan menjadi incaran apa para calon tenaga kerja untuk bisa bekerja di organisasi tersebut. Nah, ketika apa namanya sebuah organisasi ini menjadi incaran teman-teman, maka orang akan cenderung untuk melamar ke sana, cenderung untuk berusaha untuk masuk di dalam organisasi tersebut. Nah, ketika lot yang masuk ini banyak, maka sebuah organisasi atau specifically ya, secara spesifik adalah HRD dari organisasi tersebut akan mempunyai banyak pilihan. Dan kita tahu bahwa semakin banyak pilihan, maka penyaringannya akan semakin ketat, ya. Dan pasti yang dianggap paling berkompeten atau ya apa ya, yang kualitasnya paling bagus yang akan bisa masuk di dalam organisasi tersebut. Nah, ketatnya penyaringan ini membuat sebuah organisasi yang populer itu apa ya, cenderung, saya tidak bilang pasti, tapi cenderung mendapatkan tenaga kerja yang lebih berkompeten dibanding organisasi yang tidak populer. Nah, apa namanya, dan harus kita sadari ketika kita bicara tentang kualitas tenaga kerja, ketika memang dia berkualitas, maka pengetahuannya juga cenderung lebih apa ya, cenderung lebih banyak dan lebih ketika dia bekerja maka dampaknya akan lebih powerful ke organisasi seperti itu. Nah,
Terus fakta yang selanjutnya adalah setiap organisasi membutuhkan tenaga kerja yang bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menjalankan bisnisnya. Jadi ini bittersweet fact, fakta yang ya apa ya, menyenangkan, menyakitkan gitu ya di dalam pengelolaan SDM, bahwa memang sebuah organisasi itu menginginkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang dalam tanda kutip bisa melakukan apapun untuk organisasi gitu. Supaya organisasi ini bisa bertahan dan terus berjalan di tengah persaingan bisnis. Ini yang fakta-fakta yang harus disadari oleh kita sebagai tenaga kerja, calon tenaga kerja, maupun disadari oleh pihak perusahaan seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman semua. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Penjelasan saya selanjutnya terkait dengan perencanaan SDM. Jadi, ketika sebuah organisasi itu merencanakan berbagai posisi di dalam sebuah organisasi, maka yang harus dia pahami yang pertama adalah penilaian saat ini itu terkait dengan kebutuhan SDM, kebutuhan organisasi akan SDM itu saat ini itu seperti apa sih, pekerjaan apa saja yang diperlukan oleh sebuah organisasi. Posisi-posisi apa saja yang diperlukan oleh organisasi saat ini. Itu terkait dengan kebutuhan saat ini yang harus direncanakan bagian SDM ketika dia akan merekrut karyawan. Nah, yang kedua adalah terkait dengan organisasi ini mau dibawa kemana gitu. Jadi kebutuhan organisasi di masa depan ini seperti apa? Apakah organisasi ini bergeraknya adalah pada automasi misalnya, atau misalnya pada digitalisasi. Maka ketika mungkin saat ini organisasi belum mencapai apa ya, mencapai satu sistem yang hampir semuanya digital seperti itu. Nah, ketika meskipun saat ini organisasi itu belum semuanya digital, tapi ke depannya dia menginginkan semuanya serba digital, maka rekrutmen SDM itu tidak boleh lepas dari apa ya, kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan digital. Jadi tidak boleh hanya sekedar, oh iya kamu apa namanya, secara tanggung jawab bagus, secara apa namanya, kompetensi administratif bagus gitu. Tidak boleh hanya berdasarkan penilaian itu saja, tapi juga harus berdasarkan pada kemampuan digital orang tersebut atau calon tenaga kerja tersebut seperti apa. Kenapa? Karena strategi organisasi ke depannya itu berkaitan dengan satu hal yang digital. Itu yang harus disadari oleh sebuah organisasi ketika melakukan perencanaan di sumber daya manusianya mereka. Jadi yang dilihat itu bukan hanya kebutuhan saat ini, tapi juga kebutuhan di masa depan terkait dengan SDM organisasi ini seperti apa. Gitu. Itu yang harus disadari oleh sebuah organisasi ketika melakukan perencanaan sumber daya manusia. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman, terkait dengan perencanaan SDM dan materi-materi sebelumnya. Kalau untuk anggota-anggota yang harus komponen dalam bidang komputer itu cukup berapa, Bu, kalau dalam satu organisasi? Gimana? Anggota yang kompeten dalam Anggota ya yang harus mampu skillnya di bidang komputer itu berapa biasanya, Bu, dalam satu organisasi? Sebetulnya itu terkait dengan apa namanya, terkait dengan bagaimana apa ya, tujuan organisasi itu sih, Mas Ahmad. Jadi jumlahnya itu bagaimanapun akan tergantung dari seberapa banyak organisasi butuh. Jadi kalau misalnya organisasi itu misalnya ya bergerak di bidang teknologi gitu, dia butuh orang-orang yang cekatan untuk apa ya, penguasaan teknologi tertentu atau penguasaan
misalnya web design atau apapun itu, maka dia akan butuh banyak sekali orang. Tapi ketika pekerjaannya itu banyak terkait dengan misalnya apa ya, misalnya produksi gitu ya, atau di manufaktur, maka bisa jadi kebutuhan untuk orang-orang yang berkaitan dengan saya web design atau segala sesuatu yang terkait dengan komputer itu bisa jadi lebih rendah. Kenapa? Karena misalnya dia hanya butuh di posisi itu 1 atau 2 orang saja, gitu. Itu yang apa namanya? Saya tidak bisa mengatakan jumlah pastinya berapa, misalnya 1, 2 atau 3 orang, karena semuanya tergantung dari perencanaan di organisasi itu seperti apa. Apakah ke depannya dia apa namanya, butuh benar-benar digitalisasi. Maka kalau kebutuhan digitalisasi itu tinggi, maka kompetensi terkait dengan satu hal yang digital itu diperlukan pada saat dia rekrutmen. Tapi ketika apa namanya, ternyata ya iyalah digitalisasi tapi tidak sebegitunya gitu ya, tujuan organisasi ke sana tidak terlalu tinggi, maka kriteria pada saat rekrutmen sumber daya manusia itu juga juga tidak melulu ke arah sana. Iyalah, dia butuh 1 orang yang organisasi butuh 1, 2 orang yang dengan kemampuan digital tinggi, tapi tidak keseluruhan yang direkrut itu tidak perlu keseluruhan yang direkrut itu punya kemampuan digitalisasi yang cukup tinggi gitu. Itu sih jawaban dari saya, Mas Ahmad. Bagaimana? Apakah ada tanggapan? Oh, berarti tidak ada patokan pasti, cuma seberapa butuh organisasi itu terhadap komputer yang ahli di bidang itu, maka sebanyak itu juga yang harus komponen yang harus kompeten, Bu ya. Iya, betul, betul. Jadi kalau dia memang butuhnya tinggi, maka dia akan rekrut yang banyak. Tapi ketika apa ya, ketika kebutuhannya itu tidak terlalu tinggi, ya dia akan rekrut seperlunya aja gitu. Dan tujuan ke depan seperti apa itu sih yang perlu diperhatikan. Semisal menjual produk-produk kecil yang nantinya itu akan dipasarkan melalui salah satu marketplace, berarti ya hanya butuh beberapa orang saja yang mengelola marketplace-nya itu ya, Bu ya. Betul, betul. Oke, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lain mungkin yang pengen ditanyakan teman-teman? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan penjelasan saya. Oke. Penjelasan saya selanjutnya adalah terkait dengan rekrutmen dan dekrutmen, gitu ya. Jadi yang pertama adalah tentang rekrutmen. Jadi kalau rekrutmen itu bagaimana sebuah organisasi itu menjaring tenaga kerja untuk bisa bekerja di dalam organisasi. Kalau rekrutmen itu bagaimana sebuah organisasi itu mengurangi tenaga kerja yang sudah masuk di dalam organisasi. Nah, rekrutmen oke lah, kita semua pasti sudah apa ya, secara gambaran umum sudah paham tentang rekrutmen itu, bagaimana sebuah organisasi itu bisa menjaring atau menyeleksi apa ya, pelamar yang masuk gitu untuk bisa bergabung dalam organisasi. Nah, yang menjadi satu hal yang menarik menurut saya adalah tentang dekrutmen. Dekrutmen itu terkait dengan pengurangan tenaga kerja di dalam organisasi. Nah, dan hal ini itu tidak pernah menjadi hal yang mudah bagi organisasi. Itu hal yang apa namanya, harus disadari bahwa terkadang sebuah organisasi itu harus melakukan rekrutmen gitu. Karena bisa jadi kondisi organisasi yang tidak terlalu baik itu menyebabkan organisasi itu harus melakukan rekrutmen. Atau misalnya ada hal tidak terduga yang terjadi, misalnya bencana alam. Itu juga 1-2 hal yang apa ya, membuat atau memaksa organisasi itu harus melakukan rekrutmen. Atau misalnya krisis ekonomi, digitalisasi, itu adalah 1-2 hal yang akhirnya harus memaksa sebuah organisasi itu untuk melakukan rekrutmen. Salah satu bentuk rekrutmen yang kita apa ya, yang saya yakin kita sangat familiar adalah PHK. Itu adalah apa namanya, bagaimana sebuah organisasi melakukan rekrutmen. Nah, selanjutnya terkait dengan saksi,
seleksi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa saat ini karena ya arus digitalisasi yang kita alami saat ini, seleksi itu banyak dilakukan dengan basis online. Salah satu contoh, wawancaranya nanti via Zoom. Itu adalah satu contoh seleksi yang dilakukan secara online. Nah, satu hal yang juga harus di-highlight dalam proses seleksi adalah informasi sehubungan dengan pekerjaan itu harus disampaikan oleh organisasi dalam kapasitas yang tepat dan tidak boleh berlebihan. Kenapa kok tidak boleh berlebihan? Karena ketika organisasi ini menyampaikan satu pekerjaan atau satu deskripsi pekerjaan itu berlebihan, maka akan timbul ekspektasi yang berlebihan juga dari seorang karyawan ke organisasi. Nah, ketika kalau misalnya ternyata ekspektasi dari karyawan ini bisa terpenuhi dengan baik, alhamdulillah. Tapi ketika tidak bisa dipenuhi dengan baik dan itu berlarut-larut, maka seorang karyawan ini akan kecewa. Ya, ketika dia kecewa, terus habis itu meninggalkan organisasi, ya sudah, maksudnya ya sudah nggak masalah gitu mungkin ya buat sebuah organisasi gitu. Itu Tapi baru ini yang konkretnya. yang lebih berbahaya adalah ketika seorang karyawan merasa kecewa pada organisasi dan Kemarin sama dia yang baru sama itu tiket. berbuat Itu satu hal yang merugikan yang organisasi. fokus itu penting-pentingnya, Pak. Itu yang berbahaya ketika seorang karyawan ini punya ekspektasi yang berlebihan terhadap organisasi dan tidak mampu dipenuhi oleh organisasi. Dia akan kecewa dan ketika kekecewaan itu mengarahkan atau mendorong dia pada satu perilaku buruk yang akan merugikan organisasi. Itu yang harus disadari bahkan mulai dari proses seleksi karyawan. Bagaimana seorang HRD atau bagaimana seorang pimpinan di dalam sebuah perusahaan itu bisa menyampaikan deskripsi pekerjaan atau informasi terkait dengan pekerjaan itu dalam kapasitas yang tepat. Nah, selanjutnya penyampaian informasi terkait pekerjaan dalam kapasitas yang tepat itu membuat seorang pelamar itu, kalau dia kurang cocok dengan pekerjaan tersebut, dia akan mundur dari proses seleksi. Terus, faktanya lagi adalah informasi yang berlebihan terkait dengan pekerjaan itu seperti yang saya bilang tadi bisa menciptakan ekspektasi yang tidak realistis, dan ekspektasi yang tidak realistis ini yang akhirnya tidak bisa dipenuhi oleh sebuah organisasi itu bisa mendorong perilaku karyawan yang tidak baik dalam organisasi karena dia merasa kecewa atau merasa ditipu oleh sebuah organisasi. Itu saya jelaskan juga, saya tuliskan di poin selanjutnya bahwa karyawan baru yang memiliki ekspektasi yang berlebihan akibat penyampaian informasi pekerjaan yang tidak tepat, itu akan merasa tertipu dan kurang berkomitmen. Dan dia merasa disesatkan oleh sebuah organisasi. Mending kalau dia langsung keluar gitu, dan that's it, masalah selesai. Tapi ketika dia bertahan di sana dan menjadi karyawan yang bermasalah, itu maka akan menjadi satu hal tersendiri atau satu permasalahan tersendiri untuk sebuah organisasi. Gitu. Jadi itu terkait dengan fakta-fakta di dalam seleksi yang harus disadari oleh sebuah organisasi. Baik, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin? Silahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan lagi. Oke, baik. Kali ini saya akan putarkan video terkait dengan sebetulnya seperti apa sih bekerja di Google gitu. Jadi Google, kita tahu bahwa Google itu salah satu perusahaan yang sangat besar dan sangat populer bahkan di dunia ya. Dan tentunya
banyak sekali orang yang tertarik untuk bekerja di sana. Dan kali ini saya akan putarkan video What is like to work at Google. Jadi bagaimana sebetulnya bekerja di Google. I fell in love with culture. I wanted to be a part of. It's just some place where I can never imagine myself getting bored because we're thinking about billions of users. And so that's a lot of impact that you can have, and it's just really gratifying. Google is so much at the forefront of technology, and the way that our culture is built, we are always looking for the 10x. We are always looking for the leapfrog innovation. So you have to be willing to let all your preconceived notions be broken at any moment. You're gonna have to make your own rules sometimes, and this is actually part of the fun. I get to try new technologies. I get to implement them in different ways that maybe no other company has done them before. And so you can really go beyond your skill set that you think you have at the moment and push the boundaries. The part that makes it really fun is there are so many teams across Google that have amazing expertise. And I get to work with these people, not only build something with them, but I learn so much. Pick any topic and I can promise you there's someone here who is both better at it than you or more knowledgeable and also, and more importantly, willing to help you learn. Everybody here is so nice. They're so encouraging. So that's very reassuring to be in a company where people value you. I am fortunate enough to work with people from a lot of different experience, a lot of different backgrounds, and we use that in our advantage. It's really the best idea wins. There's a lot of debate, but it's really to bring those different viewpoints together, and that's what we want our products to represent. We believe the benefits of technology should apply to all. And that's a mission that really is very, very inspiring. So when I show up at work, I'm able to do all the things that I love, solving hard problems and working for the people that I manage. That makes it worthwhile for me to show up every day. Nah, itu tadi sedikit cuplikan video dari pengalaman beberapa orang pada saat mereka bekerja di Google gitu. Nah, satu hal yang tadi saya notice dari video itu adalah bagaimana salah satu orang yang diwawancara tadi menyebutkan bahwa setiap hari kita diminta untuk atau bagaimana kita dipaksa untuk push the boundaries, maksudnya dipaksa untuk bisa bekerja secara maksimal, intinya seperti itu. Nah, tekanan kita tahu bahwa ya kalau kita melihat video itu tadi kita akan disuguhi atau diberi wacana tentang hal-hal baiknya saja. Tapi di balik itu saya yakin ketika dia menyebut push the boundary every day, kita diminta untuk terus atau ditekan untuk terus bisa menghasilkan inovasi setiap harinya. Maka hal tersebut akan menjadi tekanan pekerjaan tersendiri untuk orang-orang yang bekerja di sana. Nah, kita harus paham juga bahwa ketika kita bicara tentang perusahaan yang populer, ketika kita bicara tentang perusahaan yang besar, maka kita tidak bisa lepas dari membahas tentang bagaimana tekanan pekerjaan yang diberikan pada sumber daya manusia di dalamnya. Gitu. Jadi, ketika kita diminta untuk ketika kita diminta terkait dengan ide inovasi, 1 kali, 2 kali oke. Tapi ketika itu kita bicara setiap hari, maka itu adalah tekanan pekerjaan tersendiri yang dialami oleh orang-orang di dalamnya. Nah, hal tersebut terkait dengan tekanan pekerjaan, terkait dengan apa yang harus dilakukan, segala informasi terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan oleh seseorang di dalam organisasi, itu harus disampaikan di dalam seleksi. Tadi yang slide sebelum ini tentang seleksi, di situ disebutkan tentang informasi terkait pekerjaan, termasuk dalam apa yang harus dilakukan day to day-nya, mereka seperti apa, itu harus tersampaikan dengan baik pada saat seorang atau sebuah organisasi itu melakukan proses seleksi. Sampai sini ada pertanyaan dulu, teman-teman semua, adakah yang
Apakah ada prosedur khusus bagi perusahaan, Hmm? organisasi untuk mengetahui bagaimana attitude calon pegawainya? Contohnya jujur atau bagaimana? Apakah Hmm. ada cara khusus untuk mengetahui mulai dari rekrutmen itu? Oke. Jadi sebetulnya kalau kalau apa ya? Kalau eh, cara yang digunakan oleh organisasi supaya bisa mengetahui apa bagaimana sebetulnya tipikal manusia atau tipikal pelamarnya itu sebenarnya tidak ada yang bisa memastikan dalam arti apa ya proses yang mujarab seperti itu supaya mengetahui sebetulnya bagaimana si orang itu tidak ada, tapi lebih pada melihat kecenderungannya. Nah, kecenderungan tersebut itu biasanya terlihat dari tes psikologi, kalau memang ada tes psikologi ataupun wawancara, gitu ya. Jadi biasanya ada apa ya kecenderungan yang bisa ditangkap di sana. Kan kalau tes psikologi biasanya kan ada berbagai macam ya, berbagai bentuk gitu tes psikologi. Nah, itu punya kecenderungan sendiri-sendiri. Maksudnya punya punya apa ya, punya fungsi sendiri-sendiri untuk melihat sebetulnya kecenderungan orang ini mengarah kemana seperti itu. Memang tidak bisa benar-benar pasti gitu, tidak bisa. Karena bagaimanapun apa ya, kemampuannya HRD pun terbatas, kemampuan organisasinya pun akan terbatas untuk melihat sebetulnya orang ini tuh bagaimana. Tapi dengan apa ya, satu dua hal yang dilakukan dalam tes psikologi ataupun dalam wawancara, itu sebetulnya bisa terlihat kecenderungan orang ini seperti apa. Itu sih jawaban dari saya, Mas Ahmad. Bagaimana? Oke Bu, berarti dengan pendekatan melalui tes-tes psikolog itu Bu ya. Betul. Kalau Soalnya kan misalnya untuk mengetahui lebih dalam tentang orang tersebut kan perlu waktu juga saat sudah masuk ke organisasi itu Bu. ya, betul. Betul. Jadi meskipun jadi namanya orang manusia itu kan unik ya, dan sebetulnya kita itu sebetulnya tidak bisa tahu pasti orang lain itu seperti apa sih gitu. Even kita bekerja dengan mereka. Karena kenapa? Ya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang ada dalam organisasi itu kan dia punya kehidupan di dalam organisasi dan kehidupan di luar organisasi gitu. Bisa jadi loh di dalam pekerjaan itu dia apa namanya, dia bagus, dia apa namanya berkomitmen gitu, bertanggung jawab atas pekerjaan dia. Belum tentu di luar pekerjaannya dia juga akan bersikap seperti itu. Dan apa namanya, other way around, maksudnya sebaliknya juga bisa jadi dia apa ya, biasa aja di pekerjaan gitu. Dibilang tanggung jawab ya tanggung jawab, tapi dia bukan orang atau sumber daya manusia yang going extra mile gitu atau melakukan apa namanya, melakukan lebih di dalam sebuah organisasi, tapi di luar organisasi atau di apa ya, kehidupan sosialnya dia di luar pekerjaan, dia bisa jadi orang yang sangat bertanggung jawab, bisa jadi seperti itu. Jadi apa namanya, sebetulnya kita tidak bisa tahu pasti even orang itu sudah bekerja di dalam organisasi tersebut gitu. Tapi at least dari kalau kita bicara tentang rekrutmen bisa dilihat kecenderungannya. Nah, di dalam organisasi pun ketika dia sudah menjadi bagian di sebuah perusahaan, itu selama dia apa ya, bisa berjalan bersama untuk mencapai sebuah tujuan organisasi, maka biasanya organisasi akan ya sudah dia akan dipertahankan seperti itu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, maka saya akan lanjutkan penjelasan saya. Oke. Selanjutnya, ini. Satu hal yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk bisa apa ya, meningkatkan involvement atau keterlibatan pegawainya di dalam mencapai tujuan atau di dalam apa ya, di dalam organisasi gitu.
Di situ disebutkan ternyata di Miami International Airport itu para pekerjanya punya tugas tambahan gitu. Tugas tambahannya apa? Dia bertindak sebagai duta pariwisata regional. Jadi intinya adalah pekerja di Miami International Airport itu harus punya pengetahuan yang cukup, pengetahuan yang bagus tentang wisata di Miami ini ada apa saja sih gitu. Jadi kenapa kok dia harus punya kemampuan itu? Karena sewaktu-waktu ada wisatawan yang datang ke Miami, terus habis itu tanya ke orang random di apa namanya di airport, orang random itu maksudnya pegawainya, random aja tanya ke siapapun yang ada di situ, mereka bisa menjawab gitu. Dan harapannya adalah ketika pegawainya ini bisa menjawab terkait dengan pertanyaannya mereka tentang apa namanya pariwisata di Miami, harapannya adalah ada kepuasan tersendiri bagi orang tersebut. Selain itu juga akan mendorong apa namanya wisatawan lain untuk bisa datang ke Miami seperti itu. Jadi bagaimana keterlibatan keterlibatan pegawai atau keterlibatan sumber daya manusia dalam organisasi itu bisa menjadi sangat penting. Terus baik. Terkait dengan apa namanya sumber daya manusia dalam organisasi itu tidak lepas dari yang namanya pelatihan atau training. Jadi bagaimana sebuah organisasi itu bisa memberikan kompetensi lebih, bisa memberikan pengetahuan lebih terhadap sumber daya manusianya, itu adalah melalui pelatihan atau training. Nah, kenapa saya memilih video US Airways Flight 1549 ini? Pesawat yang tadinya hampir celaka gitu ya, dia harus melakukan pendaratan darurat, ternyata semuanya ternyata selamat gitu, dan mereka si US Airways ini mengklaim bahwa keberhasilan pendaratan darurat sampai tidak ada korban jiwa ini, itu mereka mengklaimnya adalah karena training atau pelatihan yang sukses yang dilakukan pihak organisasi terhadap para pegawainya seperti itu. Saya akan putarkan videonya, tunggu sebentar. Looked like the airplane was going right from... Oke, tadi satu video dari US Airways tahun 2009, kejadiannya tahun 2009 di mana semua mesinnya mati dan mereka harus mendarat darurat di salah satu sungai besar di US. Dan berita baiknya adalah semua passenger, semua penumpang sekaligus dengan krunya selamat gitu. Dan mereka memang mengklaim, US Airways mengklaim bahwa ini adalah hasil dari pelatihan atau training yang berhasil di organisasi gitu. Jadi kasus ini banyak diangkat terkait dengan atau ketika di manajemen itu membahas tentang pelatihan gitu. Jadi pelatihan yang diikuti dengan baik dan dimaknai dengan baik oleh anggota organisasi, itu dampaknya bisa sangat positif untuk organisasi, dan salah satu contohnya biasanya diangkat adalah ini US Airways Flight 1549 seperti itu. Terus saya lanjutkan penjelasan saya pada ini. Nah, ini satu hal yang menarik terkait dengan bagaimana sebuah organisasi itu harus mengelola karyawannya atau bisa mempertahankan karyawannya dengan baik. Jadi dalam teori atau dalam buku itu disebutkan pada masa perekonomian saat ini kita itu berada pada zona bertahan hidup. Dan dampaknya adalah ketika sumber daya manusia di dalam organisasi itu kondisinya adalah pada zona bertahan hidup, maka penetapan target yang bisa dicapai itu menjadi sangat penting untuk sebuah organisasi. Jadi gini, ketika sebuah target itu
ditetapkan oleh organisasi itu menjadi satu target yang tidak masuk akal, maka hal itu akan menjadi bumerang untuk organisasi. Jadi ketika organisasi itu sengaja menetapkan target yang tidak masuk akal, maka target itu kan tidak bisa dicapai. Dan ketika tidak bisa dicapai, apa yang terjadi? Maka organisasi akan, apa ya, kasarannya kan, ya targetnya tidak tercapai, kenapa saya harus membayar upah lebih ke Anda? Misalnya seperti itu. Nah, ketika apa namanya, hal itu akhirnya yang terjadi di dalam sebuah organisasi, maka akan timbul ketidakpercayaan dari sumber daya manusia terhadap organisasi. Dan ketika sumber daya manusia ini sudah tidak percaya terhadap organisasi, maka hal buruk yang sangat mungkin terjadi adalah sumber daya manusia itu akan meninggalkan organisasi, dan hal tersebut bisa menjadi satu kerugian tersendiri untuk sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Hanya karena penetapan target yang keliru seperti itu. Nah, terus apa namanya, terkait dengan mengelola performa atau mengelola kinerja karyawan, itu ada satu hal yang harus dinotis atau di-highlight oleh organisasi adalah terkait dengan kompensasi. Bagaimana sebuah organisasi ini bisa menetapkan kompensasi, itu satu hal yang penting untuk organisasi bisa mempertahankan karyawannya. Ketika kompensasinya itu di-set atau dihitung secara ngawur gitu ya, dan membuat karyawan itu ada yang merasa dirugikan, bukan tidak mungkin karyawan itu bisa melakukan hal yang buruk terhadap organisasi. Misalnya dia nggak usah ini deh, saya nggak perlu going extra mile, atau saya malas-malasan aja di dalam melakukan pekerjaan saya, atau misalnya dia berperilaku buruk. Salah satu contohnya misalnya dia mencoba untuk menggait atau menarik karyawan lain untuk bisa berperilaku serupa dengan dia. Itu satu hal yang bisa menjadi dampak buruk ketika sebuah organisasi itu tidak bisa menetapkan aturan kompensasi yang pas. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan penilaian kinerja. Bagaimana sebuah organisasi itu melakukan penilaian kinerja itu juga menjadi hal yang sangat penting, teman-teman. Ketika sebuah organisasi itu melakukan sesuatu yang salah terkait dengan penilaian kinerja, maka dampaknya adalah seorang karyawan akan merasa tidak puas terhadap organisasi. Ketidakpuasan itu bisa motivasi atau penurunan motivasi karyawan ke dalam menurunkan motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Dan ketika dia terus-terusan demotivasi gitu ya, tidak termotivasi seperti itu, maka hal tersebut akan sangat menghambat kinerja organisasi. Itu yang harus jadi highlight juga untuk sebuah organisasi dalam melakukan penilaian kinerja. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman silahkan. Tidak ada? Oke, baik. Saya lanjutkan kalau gitu. Nah, ini beberapa hal teman-teman terkait dengan isu-isu yang melekat pada pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah terkait dengan downsizing atau recruitment. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa downsizing itu tidak pernah menjadi hal yang mudah untuk sebuah organisasi. Maka penetapan kriteria akan mem-PHK atau mendekrutmen karyawan yang mana itu menjadi satu hal yang penting, dan ini sebetulnya banyak dilakukan kemarin pada saat COVID gitu ya. Itu banyak dilakukan downsizing pastinya. Kedua, isu di dalam mengelola sumber daya manusia adalah terkait dengan seksual harassment atau pelecehan seksual yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Yang harus dinotis dari seksual harassment adalah
bahwa toleransi seseorang atau bagaimana seseorang itu memandang seksual harassment itu bisa sangat berbeda-beda. Ya, bisa jadi satu orang merasa bahwa candaannya ini tidak mengarah pada seksual harassment kok, tapi orang yang lain bisa bisa menganggap bahwa itu sudah mengarah pada seksual harassment gitu. Itu yang harus disadari oleh sebuah organisasi, dan semakin besar sebuah organisasi dan semakin kompleks atau semakin beragam karyawan yang ada di dalam sebuah organisasi, maka pihak HRD terutama ya, pihak yang mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi itu harus semakin teliti terkait dengan seksual harassment. Karena itu tadi, adanya perbedaan nilai, adanya perbedaan pandangan terhadap seksual harassment. Dan ketika misalnya terjadi yang namanya seksual harassment itu, maka orang-orang yang menjadi mediator, orang-orang yang ada di dalam divisi HR itu tadi, itu tidak boleh sampai subjektif. Ya, jadi harus benar-benar objektif dalam memandang permasalahan tersebut. Karena bisa jadi loh, ketika ada kasus terkait dengan seksual harassment, ternyata HRD-nya ini merasa bahwa itu bukan social harassment kok. Itu menurut saya tidak masuk pada ranah pelecehan seksual kok, bisa jadi seperti itu. Dan nilai yang seperti itu harus ketika menyelesaikan masalah-masalah seksual harassment ini, itu harus di-drop. Maksudnya di-drop itu tidak boleh sampai nilai itu menyebabkan orang yang menjadi korban ini merasa bahwa ternyata ini ya saya berusaha untuk mencari pembelaan, ternyata kok saya tidak mendapat hal ini di dalam organisasi. Dan ketika saya mencari pembelaan, saya berusaha mencari tempat yang aman di dalam organisasi, ternyata itu tidak bisa diberikan, even oleh divisi yang seharusnya menyediakan tempat tersebut. Ketika hal itu terjadi, maka akan timbul trust issue dari karyawan kepada pihak manajemen. Dan ketika trust issue timbul, maka akan ada dorongan-dorongan bagi karyawan itu untuk melakukan satu hal yang tidak baik dan akhirnya menghambat kinerja organisasi. Selain itu, yang ketiga terkait dengan contemporary issue adalah tentang ini hal yang sangat utopia sebetulnya, teman-teman, sangat let's say sangat sulit dicapai untuk bisa mewujudkan sebetulnya work-life balance itu seperti apa. Karena work-life balance itu sendiri konsepnya di satu orang, di antara satu orang dengan orang yang lain itu juga bisa sangat berbeda. Terus selanjutnya adalah terkait dengan controlling biaya human resource. Ini biasanya terkait dengan biaya asuransi kesehatan misalnya. Seberapa jauh sih sebuah perusahaan itu harus mengcover asuransi kesehatan dari karyawannya? Apakah cukup dengan BPJS saja? Kalau BPJS kelas berapa? Kalau misalnya tidak cukup dengan BPJS, apakah dia harus di-cover juga dengan asuransi yang lain? Kalau misalnya harus di-cover dengan asuransi yang lain, preminya sebesar apa? Yang seperti itu. Itu terkait dengan bagaimana sebetulnya sebuah organisasi ini bisa melakukan controlling terhadap biaya-biaya terkait sumber daya manusia. Sampai sini adakah yang ditanyakan, teman-teman? Terkait dengan mengelola sumber daya manusia? Kalau tidak ada, nah masuk ke sini ya. Masuk ke road to bebas UAS yang ke-5. Jadi kalau yang kemarin sudah masuk ke yang ke-4, sekarang maka masuk yang ke-5. Jadi saya harap teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan kali ini, dan ini 2 yang terakhir ya, hari ini dan minggu depan adalah kesempatan terakhir untuk bisa road to bebas UAS.
itu. Nah, kali ini pertanyaan saya adalah saya minta teman-teman bisa menjelaskan isu atau permasalahan yang terjadi di tempat Anda bekerja sehubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan bagaimana Anda mengatasinya. Jadi permasalahan bisa bermacam-macam, tidak harus terkait dengan 4 hal yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi isu-isu apa saja, permasalahan apa saja yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia di tempat Anda bekerja, silahkan dijelaskan nanti dan bagaimana Anda mengatasinya atau bagaimana Anda menghadapinya. Terus selain itu, hal yang harus Anda jawab adalah ketika misalnya Anda dihadapkan pada permasalahan organisasi yang membuat Anda harus melakukan rekrutmen atau PHK, maka faktor apa saja yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih karyawan yang harus di PHK? Otomatis kan organisasi itu pasti punya ini ya, punya kriteria gitu. Oh, yang harus saya PHK ternyata si A, si B, si C. Nah, menurut Anda, kriteria kalau misalnya Anda dihadapkan pada satu permasalahan organisasi dan harus melakukan rekrutmen, faktor apa sih yang akan Anda pertimbangkan untuk memilih karyawan untuk direkrutmen seperti itu? Itu pertanyaan dari saya. Saat ini di jam saya jam 8:02. Monggo silakan dipersiapkan terlebih dahulu teman-teman untuk jawaban dari pertanyaan saya. Saya beri kesempatan sampai jam 8:15. Nanti jam 8:15 silakan teman-teman bisa men-sharingkan pendapat, membagikan opininya seperti apa terkait dengan pertanyaan yang saya berikan. Silakan dipersiapkan terlebih dahulu untuk jawabannya. Udah 20:15, bagaimana teman-teman? Sudah ready? Kayaknya Pak Agung ini udah ready. Ready nih. Baik, silakan teman-teman. Saya stop share aja ya. Oke. Kemarin dijebak, sekarang dijebak lagi ya. Terima kasih. Sama-sama, Mas. Terima kasih, Pak. Oke, izin menjawab tugasnya, Bu. Iya, silakan. Pertanyaannya tadi, jelaskan isu atau permasalahan yang terjadi di tempat Anda bekerja sehubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana cara Anda mengatasinya? Ya. Kemudian yang kedua, ketika dihadapkan oleh permasalahan organisasi yang membuat Anda harus melakukan rekrutmen, faktor apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih karyawan untuk di PHK? Ya, Oke. betul. Yang pertama saya jelaskan yang ini dulu mungkin, Bu. Yang pertama, isu atau permasalahan yang terjadi di tempat Anda bekerja berhubungan dengan pengelolaan sumber daya. Problemnya itu karena di tempat kita ini kan kita mengerjakan dituntut untuk kreatif, Bu, dituntut untuk melakukan pekerjaan yang memakan otak lah, memakan kinerja otak itu banget itu. Ya gimana enggak kalau gambar, ketika memikirkan konsep, ketika menganimasikan sesuatu, atau sedang rigging satu karakter, atau sedang coding, itu kan saya rasa pekerjaan ini lumayan menguras tenaga, Bu. Lumayan menguras tenaga banget. Jadinya mereka mudah jenuh itu ya efeknya yaitu tadi demotivate, habis itu nanti dia art block, nggak bisa mengerjakan seharusnya pekerjaan mudah jadi sulit karena itu tadi, karena dia lagi art block itu tadi. Hasilnya ketika dia berkarya itu nggak konsisten, inkonsisten, kadang bagus kadang enggak. Itu kalau udah seperti itu biasanya tim kita itu sharing, Bu. Udah ini kayaknya udah kelihatan agak jenuh ini art block ini.
kita adain sesi sharing buat membahas efisiensi pekerjaan, terus kita bedah apa yang bikin adblock. Biasanya briefnya ini yang nggak sesuai, atau briefnya ini yang terlalu sulit, atau dalam satu hari pekerjaan itu dia overload kerjaannya atau bagaimana. Nah, itu nanti kita bedah, kita cari. Setelah itu ya, selain itu supaya nggak jenuh itu kita biasanya sering banget ngadain kegiatan eksternal, Bu, yang ya mungkin sedikit lebih banyak daripada organisasi lain, karena tingkat stresnya di kita juga lebih tinggi, makanya agak perlu kegiatan yang lebih ekstra itu. Selain itu ya biasa, yang lainnya kan tinggal kasih reward, pengakuan dan sebagainya. Terus yang kedua itu permasalahannya itu, jadi di tempat kita kan sebenarnya produknya itu produknya itu manusianya, menurut saya, Bu, ya, menurut saya produknya itu kan manusianya, merekanya sendiri, ilustratornya sendiri atau animatornya sendiri itu adalah produknya. Nah, ketika mereka bisa melakukan hal itu, terkadang itu mereka sedikit dibutakan sama uang, melihat potensinya besar, merasa bisa, terus mencoba melakukannya sendiri. Hasilnya ya kan jadinya menciptakan kompetitor baru, walaupun sebenarnya enggak, cuman kan kedengarannya seperti itu. Hasilnya jadi ini nanti turnover-nya itu lebih tinggi. Itu beberapa tahun yang lalu itu turnover kita lumayan tinggi, karena yaitu kita sedikit lalai buat ini menjaga timnya di dalam. Nah, setelah kita diskusi, akhirnya kita ini sebenarnya kalau hire profesional itu resikonya seperti itu. Jadi ini kita sekarang hire fresh graduate, atau bahkan kita sekarang ini lagi nge-build kerjasama sama sekolah. Kenapa? Karena sekarang ini saya rasa mereka lebih loyal, Bu. Ya walaupun memang lebih sulit, kita ngajarin mulai dari dasar banget. Dari dasar banget kita ngajarin, dari nggak tahu digital drawing kita ngajarin, tapi seenggaknya mereka lebih loyal. Saya rasa lebih loyal, lebih mudah dibentuk daripada kita hire profesional. Ya memang nggak selamanya kita bisa hire fresh graduate terus, karena kadang kayak materi yang kayaknya beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang R&D itu, Bu. Itu kan ketika R&D kan nggak bisa dibahas bareng sama anak-anak fresh graduate itu. Nah, itu kita pakai freelance biasanya. Kita freelance, gimana kita bikin ini, terus cari racikannya, kita cari ramuannya, gimana caranya bisa jadi template. Setelah itu baru kita masalkan ke tim. Setelah itu apalagi ya, budaya kerja yang santai dan sebagainya, itu standar, apalagi ya. Ya mungkin itu, Bu. Habis itu untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, ketika dihadapkan oleh permasalahan organisasi yang membuat Anda harus melakukan rekrutmen, faktor apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih karyawan untuk di PHK? Ini gini dah, maksudnya pertanyaannya itu, kalau misalnya kita dihadapkan situasi, wah ini harus PHK, kita harus milih yang apa gitu, toh? Iya. Pemilihannya itu kalau milih karyawan tuh kriterianya apa? Oke, memilih karyawan untuk di PHK. Iya, untuk di PHK. Ya yang pertama yang menyebalkan, apalagi ya? Ya yang kinerjanya nggak bagus, ya standar ya pasti kalau kinerjanya, terus kontribusinya kurang baik ke tim juga. Ya udah pasti, kinerja udah pasti, komitmennya nggak bagus udah pasti.
terus nggak ada dampaknya itu nggak begitu baik kan, nggak begitu bagus kayak misalnya dia hanya mengerjakan hal-hal yang repetitif ketika kita bisa menggantikan yang lain ya bisa ketika kita bisa menggantikannya dengan yang lain juga kenapa enggak gitu, apalagi ya paling itu Bu, menyebalkan terus nggak manut terus apa ya ya mungkin itu Bu. Oke. Nggak bikin kerjanya kurang, terus nggak ada komitmen, kurang berdampak. Ya, tapi yang paling pertama yang menyebalkan ya Bu, itu. Oke. Baik, terima kasih Oke, Bu. baik. Ya, terima kasih Mas Agung. Selanjutnya siapa yang pengen membagikan jawabannya atau idenya, opininya terkait dengan pertanyaan saya, silahkan. Saya Ibu. Iya, silahkan. Oke, bentar. Tadi soalnya yang nomor 1 itu, bentar saya screenshot tadi. Isu atau permasalahan yang terjadi di tempat kerja sehubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia ya Bu. Kalau menurut saya pribadi itu mungkin permasalahannya kayak kayak efisiensi biaya kali ya. Soalnya kan saya di sini sebagai purchasing ya di salah satu perusahaan. Dan kalau menurut saya sih kalau misalnya memang ada suatu permasalahan di dalam perusahaan itu biasanya karena adanya efisiensi biaya. Kayak misalnya seringkali menghadapi kayak pemilihan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang sesuai anggaran. Kayak gitu. Terus mungkin selain itu juga kayak ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional kantor atau perusahaan dengan barang yang dipesan, mungkin seperti itu. Terus kalau yang untuk soal kedua itu ada bagaimana cara mengatasinya ya. Kalau untuk cara mengatasinya mungkin bisa meningkatkan komunikasi. Kayak diperbaikin lagi komunikasinya, terus jangan sampai miskom. Kalau misalnya ada kebutuhan barang atau memang ada tidak sesuaian barang, diinfokan kembali kayak gitu sih Bu. Terus apa ini selanjutnya? Ketika dihadapkan pada permasalahan organisasi yang membuat Anda harus melakukan rekrutmen. Faktor yang menjadi pertimbangan dalam memilih karyawan untuk di PHK. Faktornya ya Bu ini ya. Kriterianya apa sih gitu kalau mau PHK seseorang yang mau di PHK tuh syaratnya apa supaya mereka di PHK gitu loh ini ya. Kalau lagi bermasalah organisasinya. Oke, kalau mungkin menurut saya sesuai dengan Mas Agung ya tadi. Karena kerjanya kurang efisien, terus tidak patuh aturan, ditambah juga mungkin dengan adanya peran yang tidak lagi dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Itu bisa jadi pencatatan atau PHK gitu. Terus kayak apa ya? Mungkin kayak berulang kali melakukan kesalahan sih Bu, kayak gitu. Oke, sudah Mbak Veronica? Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih. Iya. Yang lain? Siapa lagi? Mungkin saya Bu. Ya, silakan. Baik. Di pertanyaan ini ada pertanyaan tentang masalah dan isu. Terkait bahwasanya saya bekerja di perusahaan yang menangani pengerjaan kebun kelapa sawit. Masalah yang terjadi ada 2. Yang pertama kurangnya kejujuran karyawan di saat kami tugaskan untuk memanen sawit. Jadi dari laporan tim-tim yang terjun ke lokasi dan hasil panen yang didapat
itu sangat beda jauh dikarenakan tidak adanya kejujuran si pemanen. Jadi itu masalahnya. Yang kedua, saat pengerjaan seperti memotong rumput atau menyemprot rumput-rumput yang sudah tinggi, maka kebanyakan mereka itu setelah diberi target sama pengkoordinasi, maka mereka itu tidak sampai pada target yang sudah ditentukan. Maka masalahnya ada dua itu. Akan tetapi masalah yang pertama itu lebih berat daripada masalah yang kedua, di mana masalah yang kedua itu pengaruhnya pada pendapatan organisasi. Karena kebanyakan di Sulawesi ini pekerja-pekerja itu dari orang-orang yang mana tidak ada bekal ilmu agama yang mampu membuat seseorang itu merasa takut saat melakukan kesalahan. Kebetulan di lokasi saya sangat banyak dan sedikit sekali karyawan-karyawan pemanen yang jujur. Itu masalahnya. Kemudian di sini disuruh menjelaskan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kalau untuk mengatasi masalah secara baik, saya mungkin belum menemukan solusi yang cukup baik. Cuma kami usaha di setiap akhir bulan para pemanen-pemanen itu kami beri tunjangan cukup untuk keluarga mereka, seperti kami beri beras, kemudian alat-alat yang dibutuhkan, kemudian bumbu-bumbu untuk memasak, untuk mencukupi kebutuhan mereka, menambah tunjangan itu dengan maksud tujuan saya berdasarkan kaidah yang pernah saya baca, bahwasanya manusia itu akan cenderung berperilaku baik kepada orang yang baik kepadanya. Maka itu solusi bagi saya. Kemudian untuk yang belum memenuhi target saat melakukan pekerjaan, kami memiliki solusi, yaitu mengarahkan pekerja itu untuk mengerjakan pekerjaan yang lain seperti menata pelepah atau yang lain sebagainya, yang mana dengan pekerjaan itu dia lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Kalau untuk faktor-faktor apa yang kamu pertimbangkan saat harus melakukan saat harus melakukan PHK karyawan, akan tetapi saat saya memberi tunjangan beras itu dari puluhan karyawan, masih sedang kami pantau bahwasanya mereka itu tetap melakukan kecurangan saat memanen, yaitu cara mereka melakukan kecurangan saat mereka panen. Mereka menyiapkan mobil pickup dan ditaruh jauh dari kebun. Setelah tim pengawas pergi, maka sebagian buah yang bagus-bagus, yang besar-besar itu mereka angkut menggunakan pickup lalu ditaruh di timbangan, lalu mereka jual. Dan tim pengawas juga tidak sepenuhnya mengawasi, karena banyak sekali dalam sehari itu sawit yang harus dipanen. Maka untuk karyawan-karyawan yang kami beri tunjangan dan tetap tidak mau jujur, dengan faktor tidak kejujuran itu yang mempertimbangkan kami harus melakukan PHK karyawan. Mungkin itu ya Bu yang bisa kami jawab dari pengalaman di tempat kerja kami. Untuk jika ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas penjelasannya, dan untuk teman-teman semua sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ahmad atas jawabannya ya. Sangat praktis sekali, bahwa itu hal yang tidak tidak pernah terbayangkan buat saya, bagaimana
apa namanya industri sawit, bagaimana melakukan PHK-nya seperti apa? Oh, ternyata ada praktek-praktek seperti itu, bagaimana memilih karyawan untuk dirumahkan atau lanjut bekerja di satu perusahaan tertentu seperti itu. Terima kasih, Mas Ahmad. Yang lain, adakah lagi yang pengen mengungkapkan jawabannya terkait dengan pertanyaan saya ajukan tadi? Siap, izin Ibu. Silahkan. Ya, mungkin kalau untuk isu jadi apa namanya, isu yang saya hadapi terkait SDM, mungkin sama seperti mungkin Mas Ahmad Syari perihal kejujuran ya. Jadi pada saat itu emang saya menekankan ke karyawan yang bekerja untuk menjaga, karena di posisi pada saat itu kita baru opening, baru running, sehingga saya sangat menjaga sekali bintang untuk di Google seperti itu. Nah, pada saat running tersebut kita dapat komplainan, ada satu keluhan dari customer saya itu bahwa dia kehilangan HP, jadi di ini. Nah, pada saat itu emang di situ karyawan saya ada yang lagi sedang membereskan bagian cleaning, itu sedang membereskan area tersebut, sehingga kami tanyakan lebih dalam lagi melihat HP-nya atau tidak. Mereka jawabnya tidak, anak tersebut itu jawabnya tidak. Terus saya bilang seperti ini ke karyawan saya bakal pasang badan ketika karyawan saya benar, tapi saya nggak bakal toleran ketika sampai saya mengetahui kalau misal itu ternyata kelakuan ke karyawan saya sendiri. Akhirnya sebelum saya bilang, saya minta tolong untuk jujur sebelum saya lihat CCTV seperti itu. Dan akhirnya mereka tetap kekeh untuk tidak ada yang jujur. Hingga saya buka tuh CCTV dan ternyata terlihat jelas bahwa itu karyawan saya sendiri yang mengambil HP tersebut. Sehingga saya minta tanpa saya mikir panjang, saya panggil karyawan tersebut, saya minta untuk balikin HP-nya ke si customer, dan saya minta depan saya untuk minta maaf langsung ke customer, dan di hari yang sama pun saya berhentikan secara tidak hormat seperti itu. Karena buat saya kalau mencolong itu udah fatal. Saya selalu bilang ke karyawan saya, nggak bisa kerja, belum paham kerja, tidak masalah. Kita pasti bisa bina, tapi ketika kelakuan yang seperti itu pasti kita binasakan, istilahnya seperti itu, Bu. Jadi akhirnya kita ambil sikap tegas, itu dengan memberhentikan karyawan tersebut seperti itu. Mungkin dari saya itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tarsum. Ya, memang ada di HR tuh ada istilah ya bahwa rekrut karyawan karena attitude-nya. Kenapa karena attitude-nya? Karena satu hal terkait dengan pengetahuan itu bisa diajarkan selanjutnya. Ada istilah yang cukup populer di ilmu human resource management itu seperti itu memang. Terima kasih Mas Tarsum atas insight-nya juga. Yang lain, adakah lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya terkait dengan pertanyaan yang saya ajukan? Saya, Bu. Silakan Mbak Fariska. Jelaskan isu atau permasalahan yang terjadi di tempat Anda bekerja sehubungan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan bagaimana Anda mengatasinya. Kalau di tempat saya bekerja itu karena kan kerjanya kayak banyak ibu-ibu gitu ya, Bu. Jadi kadang ada kayak ibu-ibu yang nggak nutut target karena sakit gitu. Terus biasanya untuk perusahaan ngatasinya itu kan ada kayak terapi gitu buat itu, cuma ada kayak beberapa ibu-ibu itu yang udah capek, tapi itu kan kalau misalnya mundur itu pesangonnya tuh cuma sedikit gitu loh, jadi ibunya itu sengaja kayak nggak dinututin gitu supaya dikeluarkan gitu. Cuma biasanya kalau di perusahaan saya ngatasinya dengan ada pengobatannya gitu sih, Bu. Terus ketika dihadapkan pada permasalahan organisasi yang membuat Anda harus melakukan rekrutmen, faktor apa yang menjadi pertimbangan Anda dalam memilih karyawan untuk di PHK? Nah, kebetulan di perusahaan saya sekarang tuh lagi banyak yang di PHK. Nah, faktornya yang pasti
kinerja karyawannya biasanya kayak yang lelet gitu. Terus sama yang absensinya tinggi, sama karena sekarang itu kayak permintaan produksinya tuh sedikit gitu loh. Jadi ada PHK terus-menerus gitu. Oke. Sudah cukup Mbak Fariska atau ada tambahan lagi? Sudah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fariska. Adakah yang lain, teman-teman yang lain yang mau mengungkapkan jawabannya? Silahkan. Tidak adakah? Oke, baik. Ini dari apa namanya dari diskusi yang kita lakukan hari ini, saya sudah mengumpulkan beberapa nama ya. Oh, hah? Oh, ini Mas Agung pertanyaan untuk siapa, Mas? Ke Fariska kah? Ke Mbak Iya, Bu. Fariska kah? Ke Oh Fariska, iya. Bu. Oh iya. Biasanya tuh Obatnya apa? gak obat, kayak ada terapi gitu loh kan, tangannya sakit gitu ibu-ibu. Biasanya kan soalnya kalau di pabrik rokok kan kayak terus gitu sih Mas, apa sih biasanya produksinya. Nah biasanya tangannya tuh kayak udah nggak bisa digerakin gitu. Oh, beneran obat, saya kira cuma kiasan obat itu. Oke, terima kasih. Saya tak kira ada apa treatment apa buat ini. Makasih, Mbak. Oke, baik. Apa namanya? Saya sudah mengantongi beberapa nama yang nantinya akan bebas UAS. Cuman rasanya minggu depan deh, saya akan apa namanya kasih apa nama-namanya siapa yang bebas UAS karena minggu depan merupakan pertemuan terakhir dari kelas ini sebelum UAS. Jadi saya harus mengumumkan itu sekaligus dengan teman-teman yang harus mengikuti UAS. Nanti UASnya seperti apa akan saya jelaskan di minggu depan seperti itu. Sudah tidak adakah yang pengen menjawab pertanyaan saya? Kalau sudah tidak ada, maka saya akan tutup kelasnya. Terima kasih teman-teman atas kehadiran Anda malam hari ini. Terima kasih atas diskusinya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Monggo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lucia. Iya, ini malam hari ini lumayan banyak Bu yang aktif menjawab. Betul. Oke, minggu depan masih ada kesempatan lagi teman-teman, jadi jangan berkecil hati. Ini juga saya catat juga yang biasanya diskusi untuk apa namanya tanya jawab juga. Oke, ini sudah jam 20.40. Oke, sudah cukup. Teman-teman jangan lupa mengisi form review ya, nanti seperti biasa dikirim oleh tim kami, bisa diisi. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-7 ya Bu ya, udah terakhir ya. Baik, minggu depan udah tutup teman-teman. Jadi bagi nanti yang sudah bebas UAS, kita ucapkan selamat. Yang belum bebas UAS, tetap semangat, tetap garap kerja UASnya ya teman-teman ya. Baik kalau gitu kita tutup. Ibu Lucia, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih Mas Hendy. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.